kita memutuskan beberapa lokasi kemarin. Sekarang kita saatnya untuk berangkat ke Jogja. Lokasi pertama itu adalah rumah sekte dan pri. Yang keduanya itu adalah rumah gantung diri. Apapun itu worst case-nya, kita harus tetap syuting. Karena kita udah persiapkan semua juga kan dari awal. Tadi kita udah syuting prolog juga dan segala macamnya udah dipersiapkan. Tidak diperkenalkan atau belum diizinkan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan di dalam kawasan. Ini kita udah jam 10 malam, tapi belum dapat juga lokasi untuk penelusuran. Tarik lepas dulu, Mak. Oke guys, jadi aku ngumpulin kalian di sini. Mbak mau ngajak keluar kota nih, kan udah lama kita nggak keluar kota. Kata Mas De, baru saya pulang baru datang dari luar kota. Iya juga. Diajak lagi keluar Gak kota. apa kan kemarin Mas De sekalian kan habis syuting. Habis syuting, Nah, makanya ini ya. aku ajak ketemuan karena ya udah lama nggak jalan-jalan. Ya sekalian. Kemana kita? Anaknya kemana ya? Ke home away from home. Apa tuh? Jogja. Jogja. Wah, pulang. Oh iya, Nganterin Mas berarti De nganterin Mas De pulang. Mas De pulang dong. Iya. Enak di dia dong. Enak banget di kita. Enggak. Enak banget dia, enak banget di kita. Nah dia pulang kita jalan-jalan. Bener juga. Tapi kalau Jogja itu mindsetnya semuanya pulang. Tuh. Iya sih, setuju. Makanya ada lagunya pulang ke kota. Oke, untuk lokasi kemarin sebenarnya udah sempet diomongin sama Pak Dem. Jadi aku Udah ada bilang, opsinya. udah aku minta sama Pak Dem yang untuk perizinannya kesini gitu. Yang bisa di mana aja. Gua nggak mau pegang ya. Ini ada 3 Bekas lokasi. ketek. Ada 3 lokasi. Yang lokasi pertama itu adalah lokasi sebenarnya dulu Mas D pernah ke sana sama Mas Rao. Iya. Itu kita bilangnya di sini adalah rumah sekte dan pri. Oke. Nah, yang keduanya itu adalah rumah gantung diri. Dan yang ketiga adalah ini juga pernah viral banget sebuah hotel di tengah hutan. Jadi dia pernah ada kejadian di mana ditemukan korban lah, dan sempat viral juga, ada kayak Lost Man kalau nggak salah. Iya. Wisma apa gitu namanya? Wisma, Di Jogja juga itu. Iya, di daerah Kulon Progo. Oh iya. Iya. Mas dia tahu? Ada. Itu sebenarnya kasusnya belum lama. Ya tahun kemarin. Ini kita lokasi yang pertama ya. Iya. Bang Fat dulu ada nggak sih yang Jogja Special yang kita ke Rumah Putih yang di lereng Merapi dekat situ nggak? Belum. Sama kita begini. Enggak, lu belum. Kayaknya belum masuk DMS deh. Enggak, tapi lu belum absen ya? total. Lagi apa Kan ya? gua dari awal DMS kan udah ada. Iya, udah ada. Enggak, tapi belum resmi. Gua ilangin. Bang Fat waktu itu kita masih nggak enak ya minta Iya, masih minta nggak enak. jadwalnya masih nggak enak dulu. Iya, Kayak sama siapa aja. Air. Gua tumpahin ya. Oke. Oke, jadi yang pertama dulu, kita pertama itu Ini adalah apa sih rumah sekte dan peri. Rumah sekte Oke. dan peri. Mungkin Mas D bisa sedikit cerita pengalamannya waktu di sana Ya. seperti apa? Itu sebenarnya sebutan rumah sekte, ada yang bilang rumah ilmu hitam, rumah ini itu dan sebagainya. Karena di situ diduga pernah ada yang berkaitan dengan ritual-ritual. Cuman kalau kita ngomong sekte itu kan kadang ngarahnya ke satanis demonik yang ke barat-baratan, apalagi kemarin habis dari Amerika dan sebagainya. Tapi ini yang versi lokalnya, versi Jawanya. Cuman aku sebenarnya agak setengah hati kalau nggak ditemenin Mbak Sarah sama teman-teman. Sebenarnya saya nggak pingin ke rumah itu. Kenapa? Karena ada beberapa pengalaman yang yang sifatnya intimidatif secara tak terlihat, yang itu membuat urusan kita di situ tidak selesai pada waktu itu. Jadi pernah ke situ melakukan sebuah penelusuran, tapi nggak selesai karena bukan faktor lingkungan atau warga dan sebagainya, enggak, tapi karena intimidasi yang terlalu kuat kayak gitu. Sebenarnya saya enggan untuk kembali ke lokasi itu karena memori-memori yang
ada di kepala saya terkait lokasi itu masih membekas sampai sekarang. Terlalu banyak hal yang tidak beres, kemudian mengintimidasi saya. Tapi kenapa hari ini ternyata semesta menuntun saya untuk kembali ke situ dengan orang-orang yang mendukung saya. Oke, ini gue baca sedikit data-data yang udah tim kumpulin ya. Ini sebuah bangunan berlokasi di Jogja Utara yang sudah belasan atau puluhan tahun terbengkalai. Jadi waktu pastinya nggak terlalu diketahui. Cuman ini ada beberapa foto. Kalau dilihat dari fotonya ini, ini gue menerka ya bahwa kalau misalnya dilihat ini kan rumahnya nih. Nah, berarti ini ujung tembok rumahnya. Nah, untuk jalan Ini kan akses akses masuknya aja Iya. Susah. nggak bisa, Pak. Nah ini makanya kayaknya gue bakal datang duluan, itu sama gue akan datang duluan ke sana untuk ngecek juga seperti apa. Apakah masih seperti ini atau sudah berbeda atau mungkin udah pernah di cut off. Tapi intinya kita coba kesana dulu. Mungkin kita nanti sambil jalan seperti biasa kita split tim, udah tim 1, tim 2. Untuk make sure aja jangan sampai masih seperti itu. Kalau masih seperti itu kita susah Ya, masuknya kan susah. Ini ada beberapa data-data dari warga sekitar yang katanya mendengar sosok anak kecil yang nangis ataupun manggil orang lewat. Terus juga ada beberapa aktivitas dari dalam rumah tersebut seperti suara piring atau gelas jatuh. Terus ngaku sering menghirup aroma dupa atau kemenyan secara tiba-tiba. Terus orang lalu lalang atau banyak ada yang kecil terlihat sedang bermain. Nama saya Yuwono, alamat RT 1 RW 17 Kaliurang Barat. Kalau masalah cerita itu, Mas, ada orang yang manggil-manggil, ada yang nangis, gitu. Anak-anak manggil-manggil, gitu. Juga ganggu? Enggak ganggu. Ya kalau orang takut jangan ganggu, gitu. Tapi kalau ini enggak ganggu, enggak. Ini. Cuman kalau takut karena dipanggil itu mungkin gitu. Terus ada penampakan seperti bayangan orang lewat dan ketika sore menjelang maghrib penjaga villa tersebut kerap mendengar suara seperti ada orang yang sedang mandi dari dalam kamar mandi yang di dalam villa. Terus warga sekitar nih, nah ini ada sosok nih, warga sekitar sering menyebut sosok yang ada di rumah tersebut sebagai peri. Itu di sekitar sana tuh kayak ada yang menampakkan apa ya, kayak semacam cuma lewat aja sih. Seperti itu. Mungkin kalau zaman dulu itu mereka nyebutnya kayak peri kali ya. Bisa kan menggambarkan peri itu seperti apa ya? Kayak gitu. Kan nanti juga kita akan ada bintang tamu. Jadi kita nggak hanya kita, tapi ada Om Hao yang akan hadir. Wih, bintang tamunya Om Hao. Aku terakhir kesini kan sama si Om tuh. Ya nggak afdol kalau aku nanti kesini sendiri. Om mana itu? Kan kita mendapatkan penderitaan bersama-sama. Sama di sisi lain juga dapat ceritanya dua belah pihak. Ya kan kalau misalnya Mas aja, tapi kan pada saat itu ada Mas Di dan Mas Hao, mungkin sudut pandangnya Mas Hao seperti apa di tempat juga kali ya. Iya, kita bisa mengumpulkan informasi. Cuman gini, bayangin aja, ini sebagai orang yang ini ya tinggal di dekat sana. Jadi rumah itu berada di satu ruas jalan yang orang situ pun ketika malam dia nggak berani lewat. Orang situ pun? Iya, bahkan ketika naik motor itu motornya dikencengin ngebut, bukan mau trek-trekan, tapi karena takut biar cepat lewat gitu. Total berarti kita 4 lokasi ya. Iya. Jadi yang itu rumah yang Gemuk Hitam, sampingnya, terus ini, kemudian Wisma Serno. Wisma Serno. Ya. Oke. Terus kita mau berangkat kapan? Mas Di mau pulang kapan? Sekarang malam ini. Belum packing. Oke, kalau gitu Sarik kita siap-siap dulu mempersiapkan semua perjalanannya. Kita akan mulai perjalanan Diari Misteri secara spesial sebentar lagi. Oke, akhirnya setelah kita memutuskan beberapa lokasi kemarin, sekarang kita saatnya untuk berangkat ke Jogja. Yang kita berangkat ke Jogja, kebetulan di sana udah siap-siap juga Mas Hao yang akan bergabung kita melakukan penelusuran dan juga dari tim DMS Plus untuk mengambil dokumentasi tentang pemberitaan-pemberitaan dari warga sekitar yang sehubungan dengan lokasi maupun tempat-tempat yang akan kita kunjungi.
Pas pertama jalan masuk itu yang ditakutkan adalah ular. Ya, bukan makhluk gaib ya. Gue lebih takut binatang. Soalnya kan itu tinggi banget loh itu rumput-rumputnya ya. Wow. Mual ya? Parah. Mual. Aku masuk sini rasanya Mual mabuk gitu loh Mbak. mawal, mabuk, sama ada apa ya, ini agak geli sih gue ngomong bentar ya. Tapi Oke lagi. Ada makhluk yang ditakutkan. Itu. bau ini loh, bau daging busuk kayak kalau ke pasar. Daging basah. Tapi tapi ada yang busuk, bau campuran darah. Tapi mualnya tuh mual banget gitu, kayak apa ya rasanya ya? Kayak bau mayat tikus, tau gak? Oh itu sengit banget tuh baunya. Bangkai tikus. Bangkai tikus tuh. Iya. Yang itu apa berair gitu loh Mbak, bangkainya. Iya. Aku langsung ngeliat ini, yang aku lihat ini mungkin memori ya, jadi bukan ghost gitu, nggak tahu ya, ini yang aku ceritain dulu aja ya, nanti mungkin Mas Hao bisa menjelaskan. Ini wujud orangnya kakek-kakek, kelihatannya udah lebih tua dari usianya, padahal usianya mungkin masih 50-an sebenarnya. Tapi ini udah terlihat lebih tua dari usianya, kurus banget, tapi kuat, kayak kurus, bukan kurus kering tapi berotot, tapi kayak badannya tuh kayak kuli gitu loh, Kering kuat banget. gitu, tapi kering, tapi cungkring gitu. Nah dia ini tuh yang aku nggak tahu dia lagi motong apa, aku curiganya motong daging. Oke. Terus ada suara perempuan, nggak cuma satu tapi ada beberapa, ada yang nangis, ada yang kayak bergumam minta tolong, tapi kondisi mulutnya itu kayak ditutup. Terus udah gitu suaranya nih banyak ya, nggak cuman 1-2 tapi kayak lebih dari 3-4 orang. Cewek semua. Cewek semua. Dan suaranya itu bukan suara wanita dewasa, Mas Hao. Jadi terdengar ada anak-anak, ada yang gimana sih kalau suara anak remaja gitu. Gumaman suaranya tuh apa? Ngobrol aja atau? Minta tolong, ada yang minta nangis. Tolong. Oke. Ini satu yang dipotong, yang dia motongin ini aku nggak tahu dia motong apa ini. Cuman kayak ada badan juga di situ gitu. Ini apa? Mas Hao tuh kemarin itu menemukan ritual nggak? Iya, jadi merinding banget ini Mbak. Jadi ini kali keduanya. Waktu kita kesini tuh kita nggak nyangka sebenarnya Mbak, karena kita mendapatkan informasi, nggak usah sebut ya, ada konten kreator yang datang ke sini menyatakan ini rumah satanik gitu, ada yang seperti itu, atau untuk ritual. Tetapi pada dasarnya di rumah ini sebenarnya tidak terjadi apa-apa di masa lampaunya gitu. Namun ketika rumah ini kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya untuk menaruh sesuatu Mbak, dimulai ketika ini kosong. Oh, Justru. jadi pada saat kosong justru akhirnya jadi awalnya rumah singgahnya mereka, akhirnya jadi tempat untuk mereka stay. Stay ya. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi sebelum bangunan ini ada, di sini sempat terjadi itu yang Mbak Sarah lihat. Oh, memori, sudah memori itu tadi. Iya, jadi ini ada rumah, ada bangunan dulu hilang rata dengan tanah, dibangun ini kosong belantara ya, kosong, hutan dibangun ya. lagi. Nah pas dibangun ini karena rumah ini kan dari residual memori itu nggak akan mudah hilang, Iya, jadi nggak enak untuk ditempatin. Oke. Panas Mbak Sarah. Nah ketika ditinggalkan rumah ini terbengkalai, ada radar kan di sini. Iya. Para pengikut lamanya tahu, keturunan-keturunannya pakailah tempat ini untuk menaruh itu tadi sampai hari ini. Dan bahkan ada beberapa entitas yang kalau kita sebut seperti Kuntilanak atau Genderuwo itu takut ke sini. Mereka justru menghindari tempat ini. Sorry, tadi Pak Mahou sempat ngomong ini tempat ini jadi radar untuk para yang
pendahulu atau apa gitu ya kan, berarti kan keluarganya lah atau apalah keturunannya. gitu. Keturunannya segala macem. Terus akhirnya mereka tahu karena ada radarnya di sini tuh keturunan ini tuh masih hidup atau sudah tidak hidup? Masih hidup. Bahkan sampai berarti hari mereka ini. tahu ada energi, tanda kutip energi radar itu di sini. Iya. Terus mereka datang sengaja ke sini untuk menaruh dan juga ritual. Iya, kita sebut ndoronya atau junjungannya. Dan posisi yang punya rumah ini bukan keturunan ini. Bukan. Berarti mereka orang lain dong. Orang lain. Cuman mereka tahu di sini radarnya nih. Iya. Tempat yang pas untuk naruh. Karena apa? Ini kan kalau kita turun mungkin berapa meter ke bawah, saya yakin masih ada umpak, Mbak Sarah. Atau apa itu? Umpak itu apa, Mas? Seperti bentuknya seperti ini. Jadi seperti meja altar yang terbuat dari batu. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, mungkin di masa klasik ya, waktu zaman candi-candi dulu, ini juga dipakai untuk itu, Mbak. Kayak sarkofagus gitu. Kayak sarkofagus. Dan memang ada seperti saya lihat seperti satu peti yang seperti sampaikan Mas Wisnu, yang itu diisi beberapa anak-anak perempuan untuk dikorbankan. Di atas meja itu? Di atas meja untuk eksekusinya, kemudian meja itu bisa dibuka, dimasukkan. Oh gila. Yang itu masuk organ-organnya kah atau potongan tubuh atau apa sih? Itu sebenarnya organ-organ, Mas, yang dibuka. Dan saya melihat satu yang dilakukan itu adalah pembedahan hidup-hidup. Dan hanya organ-organ tertentu. Nah, organnya ini kemudian ditaruh di seperti tempat yang itu kemudian dimakan. Ritual itu. Oke. Tapi kan ini kalau misalnya di map itu ada rumah pengantin. Kenapa dibilang rumah pengantin? Lah, nyambung lagi namanya. Iya benar. Timelinenya beda-beda. Jadi yang Om ceritakan tadi sebelum itu jauh sekali. Ada. Mungkin ini masih belum berupa apa ya, kayak seperti sekarang ini banyak villa, banyak pemukiman dan sebagainya. Tapi dulu ada peradaban. Kan di sini dekat dengan ini ya, Gunung Merapi yang sering aktif beberapa kali. Jadi kadang ketika ini aktif ditinggalkan. Tapi ketika ini baik-baik saja digunakan untuk pemukiman. Jadi kadang berganti-ganti pemukim kayak gitu. Pemilik juga nggak ya? Ini saya kan lagi dengerin ini yang dimaksud Mbak Sarah timeline mana, ini yang dimaksud emang beda, timeline mana, karena ini lebih menurut saya akan lebih kompleks informasi dan alur ceritanya nanti. Iya, timelinenya ini bakal seperti biasa. Numpuk. Akan bertumbuk-tumbuk, cuman nggak apa-apa. Wisnu kalau mendapatkan informasi juga monggo, Bang Fat juga. Jadi kita satukan nanti. Iya, mungkin layarnya akan lebih. Tapi aku mengiyakan sih kayaknya ya, yang Mbak lihat yang dia lagi motong-motong itu bener sih, kayaknya emang ada anak perempuan di meja itu sih. Perutnya kebuka lagi ya? Iya. Dan masih dalam keadaan hidup, Pak. Biasanya pas pada saat mereka karena nggak ada luka apa-apa segala macam di bagian mukanya. Utuh, Mas. Mukanya masih mulus. Nggak ada gorokan kek atau apa kek, nggak ada. Di sini aja. Kayak dibedah gitu ya, diambil. Ini tapi aku sih ininya ya, feelingku si kakek bapak-bapak ini tuh kayaknya emang sebenarnya kalau udah zaman modern itu dia sebenarnya serial killer kalau menurutku. Karena dia ada rasa yang dirasakan pada saat dia melakukan itu rush yang matanya tuh berbinar-binar pada saat dia melakukan itu tuh, kayak itu dia seneng, nggak tahu ada itunya kalau menurutku ya. Tapi ya sakit ya. Ritual ya, cuman dia menikmati gitu loh, Mas. Iya, mendengar rasa sakit yang dia nikmatin gitu. Tapi itu kuno ya, Mbak, ininya. Iya. Orang celananya gimana ya? Mau gambarin celananya ya? Diubet-ubet. Nah, iya. Kayak kolor doang. Diubet-ubet. Ininya kan telanjang dada. Diubet-ubet. Ditutup kayak kain panjang yang dijadikan satu terus diikat gitu loh. Gitu aku lihatnya. Nah, pertanyaan saya, ketika ada tindakan seperti itu, kok yang di sekelilingnya nggak ada yang menolong atau nggak ada yang mencari bantuan? Kayak diculik. Diculik. Mungkin udah tempatnya udah terpencil. Tempat kecil tuh. Terus terpelosok. Ya hutan, ya mau minta tolong nggak ada yang nolongin gitu. Cuman ini hanya dia seorang ya kayaknya yang melakukan ini. Iya, karena seperti supplier sih, Mas. Di kendi-kendi itu saya lihat memang untuk diberikan, dan itu kalau kita sebut harus ada masa pembusukan untuk berapa lama gitu. Jadi ada beberapa organ dalam
kayak ini ya, human trafficking tapi organnya diambil, Ya. jual beli organ Ya. tapi zaman kuno gitu. Zaman kuno ya, benar. Untuk apa ini jual beli? Nah, makanya. Dimakan. Iya. Ya part of ritualnya kan dimakan ya Mbak ya. Iya. Bagian dari ritualnya dimakan. Nah tapi nggak tahu nih ini udah di level mana nih Ya, ritualnya makanya nih. matanya tuh kayak gimana ya? Aku jelasinnya ya. Berbinar, bukan berbinar itu namanya. Menyala tapi setan gitu. Kayak gini tuh sama Iblis gimana sih? Isinya lain. kayak menjilat. Tapi kan kalau kita lihat tuh kan posisi pisau kan dia yang tajam sini ya, dia yang sini. Iya. Yang tubuhnya dijilat Iya, setelah iya. habis kerok. Tapi kayak neon gitu sih matanya emang. Iya kan benar kan? Ya pasti ya pada saat dia melakukan itu ada pertumpahan darah di situ, ya udah pasti yang datang siapa? Iya. Ini kita Masal, ini siapa sih Masal? Yang cewek ini nih. Ya itu, enggak itu Mbak, ya itu Mbak. Yang Siapa? dimaksud pengantin itu. Oh. Itu yang mungkin saya sebut enggak apa-apa ya namanya. Iya. Ketemu juga waktu itu? Ketemu Raden Roro Darti ini, Pak. Raden Roro Darti. Darti. Jadi beliau menyerupai kalau kita sebut hampir mirip seperti Ramimon ya. Dia menggunakan cadar, tuh. Dia pakai baju paes Jawa. Jawa. Dan pasangan itu cakep banget, cowok kayak bule. Disebut Raden Pangeran Satanis atau Lucifer. Hah? Yang cowoknya? Kalau disebutnya di sini ya Raden Bagus Roro Darti ini yang disiapkan untuk itu. Raden Ayu Roro Darti. Yang perempuannya ini mukanya tuh emang nggak seperti orang Indonesia, maksudnya dia lebih panjang ya, lebih ininya tuh itu kotak. Iya. agak lebih ya kayak strong bone-nya tuh ini. Emang ya? Iya Mbak, benar. Tapi bukan noni tapi Bukan noni. modelan noni, Uzbek iya. gitu loh Mbak. Uzbek Turki gitu. Pantes, karena gue bingung ketika tadi Om ngomong Raden Roro, kenapa mukanya tipikal struktur bone ya Mbak ya? Kayak mix bule. Iya. Pinter ya sekarang ya. Kayak Turki. Salaman dulu. Lama nggak salah. Turki atau Uzbek? Turki atau Uzbek? Enggak, pantes kayak iya cadar. Apa bukan penutup Bukan, itu? pakai ini. Apa itu? Bukan topi kah? Bukan. Pokoknya yang ditaruh di situ untuk nutupin gitu Kan kan. ininya soalnya pakai ini kan. Pakai bukan topi sih apa ya? Kan pakai konde. Kayak kondi. Bener Mbak. Terus taruhnya tutupnya gitu. Jadi- Tapi aku nggak ngeliat ya, aku cuma ngeliat dia pakai semuanya serba hitam kalau aku ngeliat. Hitam ada versi berikutnya Mas. Atasnya lagi. Jadi sebenarnya ini satu entitas yang menjadi jembatan untuk menghubungkan antara kita sebut satanik Jawa ini dengan Ndoro Bagusnya itu yang atas. Karena memang ini tergabung dalam satu sekte besar Mbak. Yang di situ memang didendangkan dinding-dinding lagu-lagu tradisional, ada wayangan, tapi wayangan yang tokohnya itu adalah Satanik. 9 pangeran Santana. Oke, sebentar. Berarti lokasi ini udah biasa ya dipakai syuting beberapa kali sama konten kreator gitu. Iya, sering banget. Nah, beberapa yang mungkin maaf ya saya tidak merendahkan atau meremehkan. Mereka yang mungkin tahu di kulitnya saja langsung ngejudge-nya kalau ini memang pengantin setan. Oke. Tapi sejatinya rumah ini sih clear, saya nggak bilang pernah ada itu ritual. Iya. Secara di rumah ini. Maksudnya Iya, karena nggak ada ada. orang lain pihak ketiga yang datang ke sini, entah itu ritual, entah itu mereka konten segala macem. Karena gue penasaran banget kenapa harus dicoret-coret mejanya kayak gini, biar apa? Lambang apa ini? Gitu. Iya. Nggak tahu, gue tadi agak tertarik aja sih. Ketika tadi Mas Nunu ngomongin masalah meja batu, terus kakak Dari bilang masih ada meja batu yang zaman dulu masih ada. Terus gue ngeliat nih ada meja dicoret-coret kayak gini. Ini bukan kita yang coret-coret, guys. Jadi Gue baru lihat tadi. kita bicara soal ini ya guys. Jadi sebelum ada rumah ini ya. Jadi jauh sebelumnya, dan ini adalah gaib-gaib yang akhirnya mendiami tempat ini gitu. Dan ini kita kalau misalnya memang ada memori, ya mungkin dari gaib-gaib dari sosok-sosok yang kita lihat gitu. Ini tadi aku lihat bawah di sini kayak kelabang banyak gede-gede gitu. Dan kelabangnya itu berdarah itu loh Mas. Dia kayak keluar dari luka. Coy ya.
Dan hidup itu Mbak, Kalau- maksudnya orangnya. Kalau lihat di dalam nanti lihat-lihat ya kita ya. Gaib sih. Tapi bisa Di dalam nanti lihat-lihat ya kita ya. Gaib sih. tapi bisa kemudian jadi beneran. Kelabang. Kelabang beneran. Tapi gede, kayak di film-film ini tuh loh, kayak di film horor. Iya. Film horor. Segede belut tuh loh. Iya. Yang- Yuk, Ya masuk. kita masuk dulu. Iya Mbak Sarah. Pada saat masuk, lucunya dari jalanan ke dalam itu kan kayak cuman langkah aja gitu ya. Jarak 3-4 langkah itu udah rasanya tuh lain gitu. Ada tekanan yang perbedaannya sangat jauh. Jadi kayak masuk ke ruangan yang penuh sesak. Tapi nggak ada siapa-siapa di sekitar kita. Itu pas masuk banyak yang berdiri ngeliatin sebenarnya. Ini yang ini juga sesat ya. Iya. Kayak ini, kayak apa namanya? Berikutnya ada lagi kayak gitu. Yuk. Sebenarnya kan kadang ini ya apa kita kalau beli properti memang kadang mesti cari tahu dulu ya. Benar Mbak. Benar. Iya nggak sih? Nggak terus ngomong itu rumah baru, nggak ada gaibnya tuh salah besar. Terus ngomong tuh rumah lama kolonial ada horornya itu ya salah juga. Asal usulnya kita tahu. Nggak terus itu murah loh Mbak, yang tergiur harga murah. Iya betul. Saya ngalamin gitu kemarin beli. Oh iya. Iya. Nggak jadi beli maksudnya. Kita akhirnya nyewa aja. Lihat. Oh murah, nggak ada yang pernah kita nempatin gitu. Iya makanya emang harus dicari tahu. Memang yang susah juga ya kadang-kadang. Tapi Kalau awam, Mbak. kalau misalnya biasanya kalau gitu kan dari rasa ya. Iya. Kalau dari awalnya emang rasanya kurang atau apa ya coba cari tahu lebih lagi gitu mungkin ya Mas Hao ya. Iya. Karena kan emang kita kalau track back ya kita nggak tahu apa. Cuman memang kalau sebelum kita menempati rumah ya makanya ada selamatan, ada apa doa kita doa dulu. Kayak energinya mungkin kita tidak bisa merubah apa yang pernah terjadi, tapi biar supaya memulai hidup baru di situ clear gitu kan energinya yang jelek ya mestinya dipindahkan ya dinetralkan. Bahkan nemu sesuatu. Iya. Loh. Ip itu kayak ini, kayak coret-coret ya semuanya. Kayak ininya Ip. Semuanya pentagram semua. Enggak, pasti ada kreator tentang kreator itu yang Iya, itu dibikin. Ini pasti semua pernah nonton film The Mummy kan? Pernah? Dari luar, tadi Mbak pas bilang apa kayak kelabang gede-gede gitu. Lalu makin kesini ngerasa makin banyak, tapi lebih kayak kumbang-kumbang gede. Kumbang pemakan daging gitu. Kumbang hitam. Emang ada beneran ada tuh kumbang Tahu pemakan pokoknya daging? looks kayak gitu ya. Nah, Dia masuk ke kulit, jadi makan orang dari dalam. satu lantai gitu. Dan kita jalan di antara mereka. Goib ya metafisik ya. Cuman ya makin banyak gitu. Kayak keluar yang dari sangkul fokus itu sih. Yes. Nah, iya. Shieldnya nyala ya guys, ini agak bahaya. Kayaknya Ternyata mau, ya? kayak mau nyerang gitu loh, kayak mau Agresif tapi Iya. cantik tapi agresif mistis di sini. Dan banyak pengiring-pengiringnya juga sih Mbak Sarah. Oh Jadi banyak banget. di belakangnya kita sebut Sarden Roronya itu banyak yang mereka kayak bridesmaid gitu. Ya, tapi aslinya bentuknya enggak ini. Pengiring bentuk aslinya. Bentuk aslinya yang kayak cuman pakai tutup-tutup semua Iya. itu, Mbak. Tutup besar konde terus ditutupin. Itu hanya skin aja ya, hanya kulit aja ya. Kulit tok gitu sebenarnya untuk nutupin aslinya. Ini the real satanik ini. Tapi tradisional, Pak. Iya, Jawa. Jawa. Iya. Tapi kok lebih serem ya Mas Hao? Iya, dan ini jadiannya dari ribuan tahun, Mbak. Dan saya melihat ketika pemujaan yang dilakukan di lereng gunung itu biasanya kan menghadap ke gunung ya. Ini membelakangi. Malah Melawan. melawan. Iya, jadi misal maaf ya ada gunung di sini biasanya untuk arah hadapnya untuk feng shui-nya bagusnya ya. Arahnya ke atas ini Dicari yang mereka berlawanan. Semuanya dihitung berlawanan koordinatnya. Apa? Ini ngeling sama yang di sananya.
Yang di Amerika. Ngeling sama yang di sana ya? Iya. Cakep-cakep nggak Sarah? Di Amerika. Yang nampak? Belum tahu, tapi ya satanik. Yang nampak tuh cakep-cakep sama nggak ada yang serem. Tinggi-tinggi besar, maksudnya ya ukuran 180-175. Mukanya, saya bilang nggak Indo sih mas ya, cuman gimana sih maksudnya? Iya mukanya nggak terlalu bule, cuman bone-nya tuh kayak bone orang mix. Lebih blasteran sih, lebih kayak blasteran. Gitu. Oh jadi kayak muka-mukanya Angelic kayak gitu loh. Iya. Angelic tapi neraka enggak? Gimana Mbak? Pas mau komunikasi terus mau lihat belakangnya gitu. Mau komunikasi lihat belakangnya lagi. Tadi jadi anak kecil bohong lo gitu. Iya Pak. Jadi saya juga melihat anak-anak kecil yang digandeng dia. Minta tolong tapi aku nggak mau ketipu. Itu pocong-pocongnya juga masih ada mas deh. Dan kayak Baru mau ngomong aku. kayak ini Mbak Sarah, mereka ada yang kayak mas diri pocong di situ. Dia ada tempat tidur di sini Mbak. Nanti aja. Serem itu. Masih ada. Sebenarnya gini, tadi di luar ketika Mbak sama mau bercerita, saya kayak teringat waktu kesini sama Om sempat bilang ke saya, Mas Di, saya kayak lihat visual Mas Di tapi di pocong kayak gitu loh, tapi di dalam. Jadi ada pocong tapi muka saya. Nah tadi di luar saya lihat pantulan kaca kebalik Om. Jadi saya lihat pocica yang waktu itu tapi mukanya hitam, tapi nempel dagunya itu kayak ditempelin di umur kayak gitu. Jadi kayak kita kayak melihatnya kayak kebalik-balik gitu. Jadi Pak Mas Di lihat saya lihat Mas Di. Tapi di pantulan kaca yang ini. Ini ada yang duduk nggak sih di sini? Ini duduk nih sekarang nih dia nih. Si Roro nih. Iya. Bener ya? Iya. Elegan gitu loh ini. Cantik, tapi setan. Astaga. Ada dilukis-lukis gitu loh Mbak mukanya. Maksudnya pernah gambarin? Waktu itu kunjungan kita ke sini nggak berjalan lancar dan kita banyak sekali gangguan. Sampai mana? Kemudian kita kabur sentuh ke belakang. Karena ada Kabur? yang banyak kejadian-kejadian kayak saya di visualnya kelihatan diikat kain kafan, kemudian ada teman yang macam-macam, ada yang seperti dikasih cincin, dikasih macam-macam dan sebagainya. Ditepuk apa Pak. Kemudian ngulang untuk masuk lagi mesti ya. Saya nunggu di luar untuk mentengin. Ternyata rumah ini nggak satu-satunya Mbak, masih terkoneksi dengan yang lain-lain. Sampai di beberapa yang kita memang ketemu ini istana Baphomet di sini. Ternyata ngelingnya itu loh Mas, ada kayak networking gitu di sini. Nah ini Mbak Sarah. Sombong banget ya. Mau dipanggilnya pakai nama Kanjeng. Iya lagi. Pas mau ngomong sombong, lah kenapa dipanggil nama Kanjeng? Pas mau ngomong. Bener ya? Sombong banget. Kanjeng Raden Ayu. Kanjeng Raden Ayu iblis. Jadi yang saya rasakan tadi ketika kita menghadap sini, Mbak Sarah kesana kayak face to face seperti itu, beliaunya seakan-akan seperti duduk di singgasananya. Dia tidak menyambut dengan berdiri juga. Nah, semacam kita yang diminta untuk memberikan penghormatan karena kita yang penghormatan dan kita harus jalannya ini berlutut. Kita suruh berlutut. Aduh. Bersimpuh seperti itu. Saya bersimpuh sama Gusti Allah. Ya makanya jangan di. Ini yang ditumbalin sama dia di samping-sampingnya loh. Iya. Dia yang ada beberapa yang nangis minta tolong itu mereka memang. Tapi
cari aman. Dan apa ya Mbak Sarah ya, ketika diperlihatkan ketika duduk itu seperti membawa tali yang diikat di leher untuk alat tumbal itu. Jadi maaf seperti gugup. Kayak bawa peliharaan ya. Di kayak ini kayak di rantai dibelenggu. Kan ada disposisi yang begini. Kursi ini yang kayu. Sini. Ada satu lagi memori yang aku lihat. Ada, tapi bukan rumah ini ya, bukan rumah ini ya. Ini aku nggak tahu letaknya di mana. Tapi terkesan dari bangunannya high ceiling, cuman lebih ke model Belanda. Ya aku nggak tahu di mana. Ada perempuan, perempuannya ini menggunakan kebayanya tuh lebih ke kayak kebaya encim. Iya. Ya, bersih gitu ya. Maksudnya ini bukan orang yang sembarangan lah gitu ya pasti ya. Di belakangnya perempuan yang ini ada dia. Aku lihat dia, tapi agak berjarak. Jadi aku ngelihat dia maju, ada tali nih, tali dia iketin di apa sih kayak di atas tuh kayak kayu gitu. Di dalam rumah tapi ya, di dalam rumah udah jadi itu udah diikat, terus dia ituin ke leher. Terus udah. Mohon maaf, itu face-nya oriental atau Jawa? Oriental. Itu tujuan kita setelah ini. Jadi ada satu rumah yang sudah kita rencanakan lokasinya di situ. Nanti Omo bisa bercerita banyak di sana. Iya, itu satu koneksi Mbak. Iya. Jadi dalam ritual itu ya yang dilakukan adalah sebenarnya multi etnis di situ Mbak Sarah, tapi sudah ada satu perjanjian ketika nanti yang akan kejatuhan ya kita sebutnya akan ditunjuk, itu pasti harus siap Mbak melakukan hal-hal yang berkaitan untuk mengakhiri hidup sendiri. Jadi misal, ya, tapi dilakukan dengan sukarela loh Mas. Iya. Pengikut-pengikutnya mau aja? Iya, karena ya, udah jadi budak iblis. Untuk menuju ke itu. Jadi bahkan di satu ini ketika Roro Darti sendiri memberikan cepuk ya, yang itu ketika dibuka isinya adalah racun, itu harus mau dimakan. Dikasih siapa randomnya. Sebenarnya ini mati gitu. Gila. Sebenarnya dia ini lahir ya. Dia ini lahir dengan gift. Dia ini punya kelebihan sebenarnya. Dari kecil memang udah dipingit. Tapi dia memilih, sebenarnya ada pilihannya. Mau menggunakan dengan baik atau enggak. Cuman dia pilih yang jahat. Atau emang orang tuanya doktrin dia apa gimana? Orang tuanya sih Mbak Sarah. Jadi sudah memang disiapin. Kami memang sudah tahu, jadi udah dipersembahkan untuk bagusnya itu. Ini memang tergabung di dalam satu. Ini apa sih, mereka percaya reinkarnasi gitu kan sih? Iya. Mereka percaya reinkarnasi, jadi reinkarnasinya ada di anaknya yang ini kan, si Roro ini waktu kecil kan? Iya, dan dari perkawinan itu memang terlahir anak lagi. Yang ini percampuran antara Pangeran Santana dengan manusia. Ini maaf ya, aku potong ya. Tadi Bang Fat bilang mereka percaya reinkarnasi apa enggak? Nah, kalau aku kenapa nangkepnya lebih ke inkarnasi ya? Titisan. Inkarnasi. Oh iya, maksud aku itu sih. Titisan. Lebih ke titisan kayaknya. Kalau inkarnasi, titisan kan dari bayi lagi kan. Kalau ini inkarnasi, jadi kayak pindah vessel. Itu maksud aku. Iya, itu maksud aku. Apa? Nerusin. Iya. Ini. Tuh. Maksudnya dia kayak gini. Tapi ngomongnya nggak jelas, maksudnya aku ngerti maksudnya dia. Dia nunjuk aku kayak gini. Kamu cocok. Nah. Udah. Kan kalau maaf ya Mbak Sarah, kalau Mbak Sarah maupun juga udah disiapkan PS-nya. PS itu tim pria. Apa itu? Enggak. Nggak tahu gue kalau berhubungan sama satanik kenapa ya? Di dada gue tuh emosian. Tenang. Ya. Kayak pengen ngajak berantem tapi nggak kelihatan. Iya, di sini pokoknya semuanya nggak boleh ada. Karena kan ini Bang Fat biasa. Oh, jangan sampai present. Ya. Karena ini ke semuanya Mbak Sarah. Ya, kita kan dipancing. Jadi di sini semua ingat nada dasar, tenang. Tapi Mas D juga bilang. Asli. Ya. Padahal kan nggak kelihatan nih. Iya. Tapi emosi pengen mukul. Semua. Sampai Vinodi pun kalau ini nada dasar dalam hati. Kalau mangkel juga nggak apa-apa ini. Kok ditutup? Kenapa ya? Jangan panik lah. Mbak, tadi Mbak bilang nunjuk cocok Mbak. Mbak. Iya.
Kalau mau dipaes, istilahnya dipaes, Mbak. Dipaes tuh di make up. Di make up, di paes yang itu yang dikerok gitu ya. Gini. Dan itu dalam Nggak kenapa? Kenapa? Nggak panas sih. Ini ngulingnya sama yang di White Hills lagi nih. White Hills. Jangan aku nggak mau. Satu keren juga ini. Semua. Siapa ini? Oh, wow. Siapa ini? Wah, ini. Mbak, lepas dulu, Mbak. Lepas dulu, Mbak. Ini ditarik. Mbak, lepas dulu, Mbak. Lepas dulu. Lepas dulu. Ditarik. iya, tarik ke atas. Ditarik. Bukan mau komunikasi, bukan. Ya, ditarik Ini soal Mas ngambil ke raga soalnya. Masih ditarik Bang Fat. Berunding Bang Fat. Ngomong apa kamu? Sampai kamu kesini ya? Sampai kamu kesini ya? Ini yang White Hills yang di atas ya? Yang di atas. Yang gue megang Mbak Yang sampai jatuh. Ya. Ini loh, Mas. Ini loh, Mas. Arahnya ke sana ya, Mas. Ini jangan saya injek, jangan. Injek aja kaki. Sorry. Nanti dulu ya, nanti dulu. Dibawa ke arah mana? Mau ke sana. Oke. Nanti dulu. Mereka nariknya gila ya. Gila. Tadi ngomongin gini. Sama katanya. Sama. Gitu. Iya. Ngomongin kita. Ini enggak Kenapa? Diam, Tapi kenapa? cuman kaki doang ya, Mbak? Sarah? Iya. Ke ini perut ke bawah Tahan aja. dulu. Yang atas tuh enggak? Intinya Parsial jadinya. Kamu bisa kontrol nggak? Coba ditutup Ah, oleh bawahnya. parsial ya, Mbak Sarah? Mereka ngambilnya ya? ya, tapi kayak ini, kayak apa Tadi namanya? Mbak Jadi ditarik ke kayak atas. Saya tarik ke ke bawah. atas. Oh, ditarik ke bawah ini kamu tarik ke bawah dia. Ini kakinya nggak bisa nganu, Mbak? Gerak beneran? Ya, tunggu dulu sebentar. Iya. Atas apa-apa. tapi nggak apa-apa. Masih sadar yang penting. Nggak bisa dong. Nggak bisa kayak gitu. Itu terjadi sama saya karena saya mau masuk tadi. Saya yang mau masuk. Bukan kamu berhasil ngambil saya. Iya, bukan deh. Bukan kamu berhasil ngambil saya karena saya mau masuk tadi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Lawan aja Om. Lawan dulu Om. Dilawan dulu Om. Nggak bisa. Itu manipulatif ya, Mbak Sarah? Banget ya. Ada kayak Mbak Sarah di kafanin gitu. Mau sama dia juga bikinnya kayak gitu ya. Nah sekarang berdua saya sama Mbak Sarah Mbak. Mau dimasukin keranda. Main tarik aja. Iya. Tapi separuh gitu loh Mas, belum bisa penuh, hanya kaki doang gitu.
Belum mbak, ini masih di belum. dalam. Tadi ada percakapan gini, iya aku bilang, aku tahu kalian semua sama, mau di belahan dunia manapun, linknya aku tahu sama gitu. Tadi tuh kayak kemanapun kita pergi ya, yang kita hadapi itu sama gitu loh. Lemes. Oke. Minta air dulu dong. Udah. Nggak apa-apa, aman. Ini udah lepas kok. Udah lepas? Tarik hati-hatinya bahunya. Aman Mbak Sarah. Ini Mbak Sarah di sini, saya di sini. Iya. Buat berat sih. Gila ya. Bangke masa. Maaf Mas ya. Set baru hari pertama syuting ketemu beginian. Tadi ada omongan gini loh. Kemanapun kalian pergi, kalian akan pasti ketemu, gitu. Bilang gitu. Ini omongan dari mana mbak? Itu si Nuno langsung nge-link ke dia. Iya, ke dia langsung gini. Kemanapun kamu pergi, kamu pasti akan sama. Pasti akan. Nah, terus tapi di dalamnya Mbak, cahayanya Mbak ngomong gini. Kita harus siap kapanpun, dimanapun. Mereka yang jahat itu sama. Iya. Sumbernya kan sama, Nuk. Warnanya sama. Warnanya sama. Gimana kita bisa melawan mereka dari sini? Kamu nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari. Kemanapun kita pergi, kita pasti akan ketemu sama yang jahat. Nah, linknya itu satu. Makanya tadi mungkin si White Hill 1, 2, 3 itu sosok yang ada di sana Mas Hao. Maksudnya itu mungkin bukan si sosoknya tapi yang puppet masternya. Kroco-kroconya. Iya. Utusan-utusannya. Utusan-utusannya yang kayak ngasih tanda bahwa semua sama. Iya. Gitu. ya. Gila ya tapi ya. Aku tadi agak kayak sekarang sebelumnya Mbak gini loh. Nggak mungkin gitu. Paham nggak sih? Iya. Ada perasaan itu kayak masa sih gitu. Nggak taunya tuh kayak bangun loh gitu. Aku pikir tadi awalnya Mbak, ini mau komunikasi nih, Mbak lagi misahin. Tiba-tiba belak-belak komunikasi enggak, itu terus pas kaki Mbak begitu zebut loh. Makanya tadi aku langsung ini. Bener nggak sih yang itu? Benar. Iya. Benar. Nah tadi tuh lagi ngobrol. Tahu nggak siapa yang sebenarnya yang ini, yang yang ngomong itu? Yang itu. Leluhur yang di sana. Yang iya, apa bentuknya. native Indian itu. Apa Native Americans itu yang ngajak Mbak. Oh, kok connect sampai sini ya? Iya. Jadi mungkin malam ini tuh kita benar-benar diajarin bentuk positif yang diingat sama kita itu bisa dalam bentuk apa aja. Bentuk negatif yang akan menyerang kita itu bisa dalam bentuk apa aja. Bisa manusia, bisa siapapun, bisa tiba-tiba sosok mau ada yang nolongin tapi jahat itu. Maksudnya dia pesannya itu kalau yang aku tangkep ya, kayak mau ngasih lihat aja gitu. Jangan tertipu mata, hati-hati. Jangan tertipu kulit. Tawaran juga. Tawaran ya. Harus mengenali dari rasa katanya gitu. Kita akan selalu diintai, ya Mbak ya? Ya. Ketawa lagi dia nih. Itu nafas berat sih Mbak. Sebelah sini. Tuh. Masuk ke sebelah sini ya Mbak Sarah. Apa? Mas Hao? Enggak itu tadi, dia sama. Iya. Enggak, dia ngepecah kita. Iya. Satu ke Mbak, satu ke Mas Hao. Iya. Tapi lucu ya, Mas Hao. Jadi kita gini. Di setengah. Iya, diambil separuh, saya ke bawah, Mbak Sarah ke atas. Kelihatan separuh doang sih Mas. Tapi tujuannya buat apa sih Mas Hao kalau kayak gitu? Manipulatifnya itu Mas. Sama intimidasi. Intimidasi sama mungkin Mas Hao yang ada di Mas Hao gitu. Iya. Di cara itunya ya, kita meyakinkan harus dengan diri kita sendiri karena melawan diri kita sendiri justru. Di sini. Yuk kita masuk. Iya. Ketika ngebahas, ternyata banyak hubungannya sama apa yang kita dapatkan di Amerika tahun lalu, yaitu berhubungan dengan iblis. Nah akhirnya di situ kita lebih aware dan lebih hati-hati sebenarnya. Mas D ngelihat tadi yang pocongan itu di dalam ya?
tadi sih saya ngelihatnya di Oh, di pantulan depan. kaca. Di kaca. Pantulan kaca. Pantulan. iya. Oke, Itu yang berarti ada di dalam kaca, Mbak? Aku mau maaf ya Mas Dea, tadi aku ngeliat sempet ada sebuah Tenang. pocongan. Iya. Cuman pas Mas Dea bilang sempet kayak refleks mukanya Mas Dea, aku ngeliat ada rambutnya. Oh gitu. Panjang. Itu seperti Mas Dea. Kayak persis kayak dari pocong saya. Masih pocong saya. Maaf ya. Iya. Enggak, memang Kaget, kayak gitu. aku kaget. Om Ho waktu itu juga ngelihat Dan pas pada Iya. saat apparition-nya gitu, kayak ngedepan gitu loh. Oh, mukanya. gitu. Blok gitu. Nah nanti coba ini saya minta tolong banget sama Mas Wisnu. Kalau misalnya visual itu ada lagi diliatin bener-bener, nanti dibedain itu beneran saya atau bukan? Iya kayaknya bukan deh. bukan dong Mas. Bukan. Dea. Bukan lah. Enggak, maksudnya Ya ini apa lu yang suka niru-niru? apa Shapeshifter. shapeshifter Itu shapeshifter. jadi Mas Dea. Cuman Dia mau manipulasi, mau nakutin nakutin aja. kayak ini loh, kalau gitu. bayangannya nanti lu mati kayak gini gitu. Iya. Cuman kan saya butuh ini konfirmasi orang lain biar Enggak, itu kan mau mengintimidasi ya Mas Dea. Di situ aku juga ngelihat lagi seperti itu sosok yang sama, pocongan yang sama dengan muka Mas Dea, tapi kayak nempel di kaca gitu, blok kita ngeliatin gitu, blok. Dan cukup jelas. Aku afirmasi, kebetulan juga masih ada Mas Dea. Bu ada yang gerak-gerak itu di ini langit-langit. Bener gak sih? Ini tuh aku baru pertama kali ya Barusan aku lihat. Iya. penelusuran kayak yang gini. dekat lampu itu kan bener, yang ujung. Kayak masuk ke dalam film kayak pakai CGI tau gak ini. Tapi gaib ya Ga? Iya, Mbak. Yang ini kuat sini, Mbak. Kalau masih ada. Makin sesek. Boleh. Oh, udah ambrol, Mas Di. Ambrol. Kasurnya. Membrannya makin tebel dan makin sesek kalau masuk ke dalam. Waktu itu kita maksimal sampai sini aja, Mbak Sarah. Karena sudah nggak kondusif. Tebel, aku sesek Mas. Iya. Makin masuk. Iya, kita maksimal sini, Mas. Jadi dari depan sampai sini udah berjam-jam kita. Sini udah mentok, kita terus keluar. Aku mau tanya apa yang terlintas, minta dijawab. Nanti cocok-cocokan ya. Ini kan kasur kosong. Ada something-nya nggak? Ada sesuatunya nggak? Kan kosong nih. Tapi kayaknya kok kayak nggak kosong. Ada apanya? Cewek tidur. Hah? Cewek tidur. Cewek tidur pakai baju? Nggak pakai baju? Nggak. Oh. Beda. Bukan nggak pakai baju, cuma dibuka Oh gitu. segini. Iya. Tapi bajunya ada, cuma dibuka. Kayak ngajak tidur ya? Iya. Kenapa? Ya, aku kayak ngerasain ada apa ya? Kayak ada laki-laki yang mau dipancing gitu. Tapi aku nggak berani bilang siapa gitu. Laki-laki mau dipancing. Tapi bener ini cewek kamu. Oh, kakak dia lagi. Saya lihatnya iya, tapi kalau dilihat-lihat itu kulitnya nggak kayak kulit kecoklatan kayak gini, kulitnya putih pucat. Iya. Bener? Iya. Iya. Putih pucat, lihat matanya belok banget. Iya. Badannya bagus, rambutnya tuh ngembang. Heeh. Cuman posisinya dia tuh kayak pakai baju putih, cuman baju putihnya dibuka sama dia. Jadi udel dadanya kelihatan. Kayak dalam posisi siap-siap Tempur. Sama nggak? Iya, kayak gitu. Oh, sama ya? Heeh. Tapi saya ngelihatnya nggak satu. Bang Fat kena. Ranjangnya. Yang waktu itu di situ teman saya bertiga termasuk Mas Dik dijajar-jajarin di sini. Di pocong terus dijajarin tidur bertiga. Nah di sebelahnya ada si itu ada tali tarik-tarik. Terus ini pada lemes semua tuh yang di situ. Masa mau masuk aku mbak sini aja. Kulit kecoklatan kayak gini ya. Mbak ngeliat lagi ini. Mas Hao. Iya. Yang laki-laki ya ini, yang Radennya ini, itu belakangnya ada tanduknya. Benar. Kayak gini Mbak, jadi rambutnya itu disasak tinggi, itu nutupin ini tanduk kecil segini tapi ya tanduk kambing. Ini manifestasi dia ya ininya ya. Cakep Mbak, tinggi gede cakep. Iya. Ada cermin soalnya Mbak Sarah di sini untuk alias. Ini kayaknya numpuk dari pas datang tadi Mbak. Ya. Masuk sini semua. Oke. Minum dulu. Oke, Minum dulu. minta air dong. Kayak ngehilik ya,
Apa? Kayak di ini apa? Puncak. Aku mau ke situ. Iya Mbak, aja Mbak. Amin. Oh ini mawar ya? Aku nggak tahu ya, tapi pernah di dalam sini juga ada yang pernah ngelakuin sesuatu. Ini angka-angka ini Mbak, untuk cari buntut. Kok serem banget ya? Ada cewek, kepalanya tuh kayak panjang tapi kayak mau putus tapi nggak putus gitu. Nah, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tadi aku sama kakak Ade habis ngobrol, suruh lihat di kasur ini. Cuma nggak tahu ya, ini bentuk yang sama ya. atau bukan sama Mbak, atau dia memperlihatkan sosok aslinya ke Mbak, tapi kalau kita ke cowok-cowok, Iya. ini cewek lagi tiduran tengah, posisinya gitu tuh, gini, pakai baju warna putih, matanya belok, bagus, kulitnya juga bukan kayak kulit orang Indonesia gitu, putih kekuningan gitu ya? Kuning kayak Kuning ya, ini loh. putih kekuningan ya? Apa ya? Warnanya matte tapi Iya. nggak ada glowingnya. Terus Kering gitu. cakep kulitnya. Cuman dia posisinya bajunya sama dia dibuka gitu. Di bagian atasnya, bawahnya masih ada. Jadi dia ngeliatin dadanya sampai ke udang sampai sini. Kepalanya panjang, lehernya. Kalau diliatin ke aku nggak kayak gitu. Itu Kalau ke kakak dia juga nggak ya? Saya ngelihatnya malah kakinya itu panjang, jadi kayak ini kan tulang, nah di sini kayak masih ada tulang satu lagi gitu. Itu apa? Kaki kambing bukan? Iya. Kambing Mbak. Yang ini cewek? Iya. Iya. Oh, saya sih cuma lihat sampai pinggul. Maaf itu loh Mbak, maaf leher kambing. Oh iya kayak gini ya. Oh iya, kambing kan kakinya Kan siku, ada di siku. sini. Oh iya benar. Jadi Gua gini masuk Mbak. kambing. Ada yang ini ada beberapa yang setelah ini terbengkalai seperti ini ya Mbak, ada beberapa yang datang ke sini itu diminta untuk datang ke sini, entah ini dengan penasihat spiritual ataupun apa, melakukan persetubuhan di sini dengan entitas itu, persetubuhan gaib. Tapi laki-lakinya beneran ya, Kamar. laki-lakinya laki-laki. Itu ritual ya? Ritual. Oh. Jadi hanya bentuk-bentuk kecil, dan ketika datang ke sini tidak semuanya minta kekayaan yang saya lihat, ilmu, jabatan, pangkat, kewibawaan. Harus, tapi yang ditampilkan itu memang wujud seorang perempuan cantik sekali. Ketika menggoda Mas, tapi ketika sudah disetubui itu jadi menyerupai siluman kambing, bahkan bertanduk apa ya Mbak ya? Iya, aneh ininya. Dan baunya Kuping itu sama tanduk. Ini mungkin jelas nih. baunya itu bau itu loh Mbak, bau kotoran kambing. Ih, Itu kayaknya meringankan diri ya. Ketawa lagi sih anjing ya. Dia ketawa ya. Panjang gitu Mbak. geli. Kambing lu. Mas D, Mas D nanti bisa menggambarkan yang kambing, perempuan nggak? Yang kambing atau yang perempuannya, yang Kanjeng Roro? Yang kambing seksi ini yang mau sama Bang Fadi bisa. Ya. Yang Roro Boleh. saya coba. Boleh ya. Nanti jadinya seperti apa? Tapi shield dulu nanti. Ya, saya coba dulu. Ya, oke. Wisnu, Apa? sosok Pocica? Seperti Atau saya nanti mau. dulu? Belum ya? Yang cukup jelas yang si siapa yang Kanjeng, siapa Kanjeng ya? Yang ini sama yang kakek badan kuli itu. Kakek boleh deh, Nu. Kakek itu sama yang kakek jagal di depan sarkofagus, sama ada entitas lain yang di sekelilingnya dia gitu. Oke, yaudah. Bawa mau ke sana. Iya. Badannya kurus tapi perutnya sesuai. Bangka mana? Kuli yang otot kayak main basket. Itu tangkat. Bos, masuk. Jadi Ntar bisa kita masuk. Itu apa? Terus itu begitu sana. Sebenarnya tuh adem ya daerah ini ya. Iya, tapi ini mendadak gerah panas.
Permisi. Ini ayam Mbak Sarah. Oh, Ayam bisa dituang ya. ayam hitam. Softtek. Coba Mas itu. oh ya bulu-bulu. Dulu. Iya itu, ini kayak lilin gitu. Terus nulis. Ada batok kelapa. Itu dia. Batok kelapa di sini. Ngapain batok kelapa di sini? Balik, coba balik. Balik. Jangan pakai tangan. Tuh cermin tadi. Apa Mas? Ada batok kelapa nih, kayak apa nih, merah-merah, kayak krayon atau nulis. Ini ada taman yang mana? Permisi, selamat malam. Permisi. Permisi, selamat malam. Anda siapa? J. Boleh tahu nama Anda siapa? Ada apa cerita? Boleh cerita? Anda siapa? Anda siapa? J. Anda salah apa? Anda salah apa? Anda siapa? Iya, apa? Apa? Iya. Masal. Nyuwun ngapura berkali-kali. Nyuwun ngapura. Siapa ini? Bisa bicara? Minta maaf terus. Tahu siapa? Bisa bicara? Apa yang mau kamu ngomongin? Apa yang pengen kamu ngomongin? Ini kayak para paes. Sebutnya paes. Para paes itu yang pada dirias. Bawahannya yang ditunjuk untuk dirias tadi. Karena Mbak Sarah kan hari ini ditunjuk awakmu ki paesku gitu. Saya mau tak paes gitu. Nipu ya? Iya. Oh, nipu ya? Oh, kamu nipu ya? Nipu. Kamu biasa disuruh ngapain sih? Disuruh ngapain? Hah? Disuruh ngapain? Biasa kamu disuruh ngapain? Hah? Tan. Terus? Habis itu? Ngapain lagi? Dimakan? Tapi di belakangnya ini tuh, maaf ya, belakangnya Mbak Sarah tuh semanita kambing loh Mbak. Ya, tadi. Ini bentuknya Mbak Sarah kita lihat. Ini kamu yang dari kamar situ ya? Disuruh ya? Hah? Kamar situ? Ya, oh iya benar berarti Allah. Kambing ini. Tadi mau godain saya ya, bos kamu ya? Apa kamu yang godain saya? Dia sih. Kamu yang godain saya tadi ya? Paesnya. Hah? Monggo Mas. Monggo poso Jawa Mas. Tahu kok, dia paham kok. Dia bisa macam-macam bahasa. Kamu tadi mau godain saya? Hah? Cantik loh. Sekarang enggak. Cuma ngomong apa? Apa gue tahan? Gue tahan. Mas Dik. Turun aja kaki. Enggak apa-apa, udah. Dah, mau ngapain? Kalau nggak mau ngomong udah nggak usah. Udah keluar, nggak usah. Nggak usah kalau nggak mau ngomong. Ya, bohong lu ah. Bohong.
bohong. Udahlah, ya. Siapa? Mereka siapa? Siapa? Hah? Bodoh. Oh, pada minta sesuatu ke kamu ya? Hah? Iya, minta apa mereka? Minta apa mereka? Apa yang mereka minta? Ngapain aja mereka di sini? Aku lupa tadi pada saat komunikasi di depan aku ada dua perempuan. Nah, itu yang Pais itu maksudnya apa sih Mas Al? Yang make up Mbak. Maka Mbak Sarah itu mau di make upin. Untuk saat ini Mbak Sarah jangan ketemu cermin. Yang tadi dipesenin. Jangan ketemu cermin. Cuman yang datang tuh yang Mbak Sarah nih ya. Hindari cermin. Oke. Cuman orangnya kaca, kulitnya merah. Apa namanya? Gini. Jadi tadi yang wanita kambing ini dia bilang, dia ngomong sama aku, dia ngomong kayak gini ya. Ngasih tahu kayak ya, gue udah emang tugas gue kayak gini. Ya udah mau gimana gue. Ya gue senang-senang aja kalau misalnya ada orang yang datang ke gue, ya tugasku itu intinya gitu, tugasku. Tapi itu orang bodoh gitu, dia bilang itu orang bodoh. Terus pas saat dia ngomong kayak gitu tuh aku ngelihat timeline-nya tuh beda tuh, bergeser tuh, kayak nonton film dicepetin dari zaman dulu ke sekarang, tau gak? Gitu. Dan itu gambaran aku ngelihat semua lagi muka-muka orang, tapi laki-laki ya Mas. Ini laki-laki semua. Benar. Ada yang muda, ada yang udah tua. Ada kakak-kakak juga. Iya, nah ada juga yang bawa. Nah itu aku nggak tahu nih, bawa sesuatu tuh kayak kotak gede gitu. Nah isinya tuh ada yang kayak seserahan gitu. Cuman di akhir-akhir itu bungkusannya makin serem gitu. Aku ya rasanya ya gitu pada saat ngelihat itu gitu. Jadi emang. Iya. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Sarah benar gitu. Jadi saya juga sama Mbak. Jadi ini ada iring-iringan. Kalau kita sebut biasanya kalau pasangan pengantin itu pasti ada seserahan ketika lamaran atau sebelum melaksanakan prosesi. Dalam satu prosesi itu ada seorang perempuan yang dirias. Jadi ada janur kuning di situ. Ada kondangan datang. Nah, mempelai laki-lakinya itu nggak kelihatan, Pak. Tapi ada iring-iringan manusia sebenarnya. Bahkan di situ membawa seperti seserahan, Mas. Jadi ada dari buah-buahan, sayur, kain di dalam kotak-kotak ya, Mbak. Sampai terakhir itu yang dibawa entah itu tulang, bahkan ari-ari ya, ari orang baru melahirkan, ada janin, organ tubuh itu yang disampaikan di situ. Kemudian setelah sampai ke tempat ini, saya merasakan memang ada beberapa unsur kanibalisme juga dalam kondangan itu, Mbak Sarah, dan dimasak. Bahkan ada hari-hari yang itu dimasak, itu dibikin, disajikan ke hadirin dan di apa Mbak ini di pelaminan itu ada satu kursi kosong, ada satu didudukin ini. Oke, Mas Al bentar. Ini timeline kan berbeda lagi nih. Nah, sosok kambing ini juga berarti anak buahnya Raden. Iya. Iya. Jadi si Raden ini tuh sengaja mencari laki-laki muda yang maaf sekali ini agak ini yang mau diambil spermanya untuk luluran. Untuk mempercantik. Butuh itu katanya. Paesnya itu pakai itu. Jadi saya melihat untuk apa mungkin untuk skin adukannya gitu pakai itu.
untuk di. Oke. Sebenarnya ini Tak pikir semua putih telur bukan. sebenarnya ini semua nyambung ya Mas Al. Dari sosok laki-laki tadi yang kanibal itu, terus sama tapi yang si Raden ini juga udah tua. Jadi ini udah lama-lama banget sebenarnya. Iya. Makanya yang ini yang ditampakkan ini kan wujud sepuhnya ya tuh. Iya, wujud sepuh. Nah, jadi seperti saya melihat ketika memilih yang mau dipaes itu, dia selalu menghisap cerutu Pak juga. Jadi cerutu itu dihisap itu, kemudian disebulkannya, ditiupkan itu ke para paesnya. Jadi biar untuk buka aura mungkin. Oke. Nah, artinya macam-macam nih ya. Jadi ada itu, ada juga si Kanjeng ini juga mencari vessel, kayak nyari badan untuk energi ya, berarti ya. Benar. Nah, karena kenapa harus pakai itu untuk juga jamu dia sebut ya, anak-anak muda gitu. Terus sebelum menyambut itu tadi latihan bagusnya, gitu. Kan saya ditampakkan kan seseorang yang berkuda, Mak, berkuda putih dan yang putih rambutnya kayak gondrong tapi nganu itu ya. Cakep banget. Iya. Tapi iblis gimana dong? Wujud manusia. Wujud manusia, cakep banget. Bersinar. Tapi setan. Si Raden Roro ini. Yang laki-laki. Pengantin laki-laki. Ini tampilannya nggak ke barat-baratan ya, malah kayak kideman zaman dulu. Pakai jarik tapi celana panjang tadi. Iya. Tapi belakangnya semua sama. Iya sama. Ini tuh lebih kayak freak show dari multi timeline, tapi ada garis, ada benang merahnya, semuanya nyambung. Iya loh, karena kan mungkin udah kalau ditarik mundur ya udah jadinya perperangan antara angel and demons. Dan ketika terjadi itu ya Mas, letusan vulkanik itu juga merestart tempat ini. Melapisi. Jadi ada dilatisi kena letusan, kemudian mereka tahu ada di bawahnya ada, kita sebutnya pundannya, dibangun lagi, kena lagi. Mungkin kayak ada radiasinya gitu ya? Iya, dan semakin kuat sampai hari ini. Kita boleh nggak keluar dulu, kita minum apa? Kita kayaknya Mas Wisnu lihat sesuatu di pantulan cermin tadi. Ada pocongan yang tadi itu. Iya kan? maju. Mereka ada ya? Jangan belakang nggak kelihatan. Iya, enggak, tadi kan Mas D kan buka ini kan, buka apa kordennya. Ada kaca tuh. Nih, 1, 2, nih yang tengah nih, sini nih dia. Persis kayak tadi ininya. Dia siapa? Gayanya. Mukanya Mas D. Yang satu siapa? Kan ada 2 tuh. Ada 2. Nah, aku enggak lihat. Nggak tahu. Mukanya hitam. Oke. Kaget aku kayak, ini apa sih? Kita juga bakal ada ini ya, Ib ya, ada lockdown ya. Itu di rumah sebelah ya. Di sini gelap-gelapan. Oke, pengen minta air dulu boleh nggak, Peng? Ya. Kita coba gambar dulu kali Mas. Untuk gambar Roro Darti dan entitas yang ada di sebelahnya, itu kan ceritanya ya syarat akan ritual pemujaan atau orang bilang mungkin satanik, demonik dan sebagainya, tapi versi lokal. Sehingga kalau bagi saya gini, ada gambar-gambar yang memang saya gambar letterlek, apa yang saya rasakan, saya dalam tanda kutip lihat itu saya tuangkan ke dalam kertas. Tapi saya pernah menemui beberapa experience ketika saya mau menggambar, ketika ini harus saya gambarkan dengan perfect, dengan seperti apa yang saya rasakan dan saya lihat secara olah rasa, ini pengaruhnya itu juga akan ikut, khawatirnya seperti itu. Jadi ketika saya menggambarkan saya kena pengaruh nih, ada energi informasi yang saya rasakan, entah itu berat, kemudian pusing dan sebagainya. Nah ketika itu dikonversi dalam gambar 2 dimensi, kan tetap ada yang terbawa energi-energinya. Nah ketika itu digambarkan secara sempurna, nah khawatirnya apa yang saya rasakan yang nggak enak itu kemudian kayak nyetrum, kemudian bisa dirasakan oleh orang-orang yang melihat, kan kasihan. Sehingga kadang nih intuisi saya memilih untuk tidak menggambarkan beberapa bagian. Nah salah satunya apa? Mata. Karena bola mata walaupun hanya sekedar gambar, itu seakan seperti jendela untuk keluarnya energi-energi atau pengaruh dari
yang satu ruang dengan kita tapi beda dimensi. Aku dan Mas D kayak ya bagi tugas lah, mau gambar yang mana nih gitu. Karena kebetulan aku tuh lebih ketarik atau jelas ke si Mbah Jagal ini, udah akhirnya ya udah aku yang gambar Mbah Jagal, Mas D gambar sosok yang lainnya. Udah gambar? Udah. Oke. Kenapa kok kayak capek banget? Matanya masih ngeblur. Nggak apa-apa. Masih hazy. Oke, Mas D duluan, silakan. Ini adalah sosok Raden Roro. Iya, bener ya? Iya, bener ya? Silakan Mas D. Raden Roro Darti ya. Dan sepertinya pasangannya dalam format pakaian busana Jawa klasik, kemudian dia dibalut satu kayak kain tapi agak terawang-terawang. Kemudian dia duduk di seperti kursi yang ada ukir-ukirannya, kayak singgasana seperti itu. Beliaunya duduk, kemudian sebenarnya ini ada tatapan yang sangat tidak nyaman. Bola matanya memang tidak saya gambar. Kemudian di belakangnya berdiri satu entitas lain yang menyerupai manusia, tapi wajahnya juga tidak saya gambarkan, tapi ada kayak hus-hus gitu, kepulan asap aura yang membentuk kayak asap ke atas. Lalu kalau ini ada hawa manusianya, sejatinya dia. Ada energi manusia seperti itu, tapi yang ini nothing. Ini nol, ya. Zero. Ini bukan. Ya. Ini ya. Oke, Wisnu silakan. Nah, ini tadi yang berbicara tentang sarkofagus dan kakek orang tua tapi dengan badan yang masih sekel, masih kering dan berotot, dan dia ritual ya. Nah, di sini kelihatan dia lagi ritual dan ada daging-dagingnya dia potong, organ-organ segala macam. Tapi pas pada saat dia lagi melakukan ritual ini, yang lain pada datang, entah ini siapa. Tapi bentukannya seperti ini, Mas. Benar. Jadi kayak pasti serial killer atau apapun itu, pembunuh, ya di belakangnya pasti otomatis ada yang negatif gitu. Nah, cuman ini tadi mah nge-track back lagi dia nih. Dia emang bukan kayak sebenarnya lebih ke dia pedophile, ya, dia kanibal, dan emang serial killer. Jadi untuk memuaskan dirinya aja gitu loh Mas. Ada satu remaja yang di-captive sama dia dalam keadaan sekarat, masih hidup ya. Itu ininya tuh kayak udah busuk, tapi masih hidup. Masih hidup. Dan disayatin. Jadi udah dalam keadaan sekarat itu yang gilanya kayak disuapin dikasih makan gitu, dikasih makan tapi disakitin gitu. Cuman dia dalam keadaan dirawat tapi disakiti. Kakinya itu kenapa ya Mas? Lihat juga nggak? Ini tadi aku nge-track back, dia nggak bisa berdiri gitu. Untuk angkat tuh kayak susah. Kalau yang diberikan gambaran kepada saya, itu bukan dipasung Mbak, tapi diikat dengan tambang, tapi tambang itu dikerekam. Jadi memang sendi, lebih ke sendi. Jadi, dan bahkan ada beberapa anak kecil yang giginya dicabut sih, untuk penetrasi gitu dimasukkan. Jadi memang melakukan juga seksual harassment juga sih. Nah kan bener kan? Jadi emang orang ya udah. Ya ujung-ujungnya ya perbuatan dia adalah iblis dalam bentuk manusia. Representasi. Iya, teman-temannya ya ini mereka. Ini bentuk gambaran indahnya, mereka bisa bikin mata kita kayak wow.
Keren banget. Iya. Kekayaan, kecantikan, jabatan. Tapi magic juga sih Pak. Tapi ini. Magis juga. Iya. Tapi ya ini. Gitu. Makanya kita nggak bisa nilai dari kulit ya Mas Al ya. Nggak bisa. Kayak tadi tuh memang sebenarnya aku kayak bener-bener diingetin bahwa ya kita harus cari cara terus untuk gimana caranya rasanya kita tahu ngelawan atau menghadapi yang ini gitu. Karena kadang-kadang yang jahat itu datangnya dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Menawarkan bantuan, tapi menjerumuskan. Iya. Dikasih enak-enak terus, kasih manis-manis terus, akhirnya diabetes kan. Iya benar. Analoginya gitu ya? Iya, analoginya. Iya juga lagi. Dikasih enak-enak terus, jatuh cinta terus ditinggal. Celup. Bang Fat. Deket amat, kamera. Bang Fat, kalau habis hari Senin itu selesai kan? Selasa. Bagus ya, bener nih. Oke. Yaudah, kita masih ada 2 rumah lagi. Iya, oke. Yang lokasinya juga, tadi juga Om sempat spill satu ya. Networking ya, masih satu jaringan. Oke. Kita langsung aja ya Ip ya. Tapi ini kita tutup dulu. Jadi Saradix jangan sampai ketinggalan. Tungguin ya. Iya. Sabar aja nunggunya ya. It's okay ya. Spesial ini. Spesial. Jadi yang dilihat malam itu adalah ketakutan-ketakutan untuk masing-masing dipancing. Jadi semuanya, mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa dari kita yang merasakan dipancing ketakutannya gitu. Apakah akan tenggelam dalam emosi itu kitanya gitu, kepancing nggak, ketrigger nggak gitu. Tapi intinya rumah itu yang perputaran secara energinya emang nggak enak banget gitu. Dan mungkin salah satu sosok yang berdiam di situ ya sosok perempuan tadi itu yang mengabdikan dirinya ke setan gitu. Jadi memang dipersiapkan untuk menjadi istri setan. Aku lihat bukan patung itu, ada kayak selundung gitu. Oh kayak ini kayak kepala aja, bener peringis banget. Gori tua, lupa coro, sing liyane. Dapat dari